Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua rumah di pinggir sungai di Lampung Barat nyaris roboh akibat tanah longsor. Nambah terus ini tuh tebingnya. Bupati Lampung Timur diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas. Ratusan guru honorer di Lampung Utara berunjuk rasa menuntut direkrut jadi P3K penuh waktu. Pria pincang bersama seorang temannya menggasak uang dalam kotak amal di sebuah rumah makan yang buka 24 jam di desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Mereka mencuri pada malam hari saat pegawai rumah makan tertidur. Uang curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagasi motor pelaku. Dari rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengenali pelaku. Satu di antaranya diketahui bersembunyi di sebuah gubuk di desa Tembakak, Lampung Barat. Pelaku bernama Adnan Darmawan diringkus tanpa melawan. Selain dikepung, tersangka tidak bisa melarikan diri karena kakinya sedang sakit akibat terluka menginjak kaca hingga menyebabkan ia pincang. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih nekat mencuri karena terdesak uang untuk biaya pengobatan kakinya di rumah sakit. Rumahnya kawan itu, terus mau pulang. Pas itu hujan, terus saya berhenti di rumah makan itu, Pak. Saya berhenti di rumah makan itu, saya lihat jendelanya itu kebuka, nggak ada kacanya nggak. Terus saya masuk lewat jendela itu, Pak. Nah, berapa duit yang kamu ambil dari kotak amal itu hasil semuanya? 700-an. Benar. Benar. Kamu pakai apa duitnya? Nyelot. Pakai nyelot. 400 buat Nyelot. ini, Pak. Duit buat depo. Enggak. Buat apa? Berobat. Berobat. Informasi ya bahwa pelaku ini berada di tempat salah satu rekannya di gubuk tersebut dan kemudian tim melakukan penangkapan di sana. Pada saat lakukan penangkapan, tersangka tidak bisa berbuat apa-apa dan benar juga dia mengakui semua perbuatannya bahwa dialah yang melakukan pencurian di salah satu rumah makan tersebut. Kotak amal dan motor tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap teman tersangka yang masih buron. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Peredaran narkoba di Bandar Lampung masih tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya barang bukti yang disita dalam rentan waktu 4 bulan terakhir. Barang bukti itu kemudian dimusnahkan di Polresta Bandar Lampung pada Selasa siang. Narkoba yang dimusnahkan sebanyak 9 kg ganja, 550 gram sabu-sabu, 348 butir pil ekstasi. Narkoba tersebut disita dari 30 tersangka. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia dan kemudian di blender. Lalu ganja dimusnahkan dengan cara disiram solar dan dibakar. Dengan pemusnahan ini kami kira-kira kalau misalnya kita sampaikan terkait dengan pencegahan, kita udah bisa menyelamatkan sekitar 1.700-an jiwa dengan asumsi masing-masing memakai 1 gram itu ya, baik di ganja, sabu maupun di ekstasi. Harapan kami bahwa Kota Bandar Lampung ini bisa bersih dari narkoba, dari narkotika, biar anak muda, generasi bangsa bisa tetap
berkarya untuk bangsa. Kapolresta Bandar Lampung bertekad memberantas narkoba tanpa pandang bulu. Ia mengancam akan memecat dan menuntut hukuman berat bagi anak buahnya yang terlibat peredaran dan backing bandar narkoba. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan guru honorer sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berstatus R2 dan R3 di Lampung Utara Selasa pagi menggelar unjuk rasa di kantor DPRD. Mereka menuntut status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diubah menjadi penuh waktu. Pegawai honorer R2 dan R3 merupakan honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, namun hingga kini belum mendapatkan formasi. Status mereka kini sebagai P3K paruh waktu dan ada yang menerima gaji Rp100.000 per bulan. Mereka berharap dengan jadi P3K penuh waktu nantinya bisa mendapatkan gaji layak yang besarannya hampir sama dengan gaji pokok pegawai negeri sipil atau PNS. Kami mengajar, bangun pagi, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah dengan cepat-cepat buru-buru karena kami jam 7.15 harus di sekolah, Pak. Iya, kami mengajar, benar-benar mengajar, Pak. Jadi mohonlah, Pak, jangan anggaran ini jadi alasan, Pak. Misalkan kalau anggaran ini tidak bisa ditangani di daerah, tolong kami, Pak, tolong dengan sangat, Pak, ke pusat, Pak. Tangan kami selalu diiming-iming di PHT. Tolong, Pak, benar-benar minta tolong sembah sujud kami sama bapak-bapak sekalian. Gaji saya 100.000 Pak sebulan, Pak. Beberapa perwakilan massa diajak berdiskusi dengan pihak Pemda dan DPRD. Hasilnya, massa harus puas menunggu karena status honorer R2 dan R3 belum dinyatakan lulus menjadi ASN P3K penuh waktu. Apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari tenaga pendidik, tentunya ini akan menjadi catatan kami karena penataan ini ada regulasi yang mengaturnya. Tentu ini akan selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat bersama Ketua Dewan dan jajaran. Untuk anggaran gajinya sendiri, Pak, idealnya untuk Lampung Utara ini seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau untuk sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketetapan Menpan RB, tentunya itu dikembalikan kepada daerah, di mana pengaturannya disesuaikan dengan keuangan daerah, tidak kurang dari penghasilan tenaga non ASN pada sebelumnya. Itu diatur dalam keputusan Menpan RB. Polemik rekrutmen P3K terjadi karena ada yang berstatus paruh waktu dan penuh waktu hingga menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab ada yang belum lama bekerja sebagai honorer namun diterima sebagai P3K penuh waktu. Terkait hal tersebut, massa mendesak kesamaan hak karena ada yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.